Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadratul Rahmi, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga tahun 2018. Bab pertama itu latar belakang. Jepang merupakan negara perburuan paus. Bergabung dengan IWC pada tahun 1951. IWC merupakan organisasi yang meregulasi perburuan paus internasional. IWC pada saat awal dibentuk berfungsi untuk meregulasi perburuan paus agar perkembangan industri perburuan paus dapat berjalan dengan teratur dengan menyediakan konservasi yang tepat untuk stok ikan paus. Pada awal Jepang bergabung dengan IWC, kebijakan Jepang ini sejalan dengan kebijakan IWC dalam regulasi perburuan paus. Namun setelah tahun-tahun, kebijakan IWC ini bergeser menjadi perlindungan paus dengan ditetapkannya komersial wali moratorium pada tahun 1982 yang melarang penangkapan paus secara komersial. Awalnya Jepang menolak untuk menyetujui dan meratifikasi moratorium karena bertolak belakang dengan kepentingan Jepang. Namun akhirnya Jepang pada tahun 1987 menyetujui dan meratifikasi moratorium ini. Setelah meratifikasi moratorium ini, Jepang beralih melakukan perburuan paus dengan scientific whaling. Tujuan scientific whaling ini adalah untuk mendapatkan data mengenai status kelimpahan populasi paus sebagai data agar moratorium dapat dicabut. Awalnya Jepang berasumsi bahwa moratorium akan dicabut pada tahun 1990. Namun IWC menolak untuk dimulainya perburuan paus komersial hingga sekarang. Padahal Jepang ingin sekali melakukan perburuan paus komersialnya. Seharusnya Jepang dapat saja mengambil kebijakan untuk keluar dari IWC dan memulai perburuan pausnya di wilayah ZEE-nya. Namun Jepang malah memilih untuk tetap menjadi anggota IWC hingga tahun 2018. Menarik untuk dilihat dari sisi upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus setelah dimulainya komersial whaling moratorium ini pada tahun 1986 hingga tahun 2018 saat Jepang keluar dari IWC. Tujuan pertanyaan penelitian itu bagaimana upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga tahun 2018. Rangka konsep yaitu pertama, konsep internasional norm dynamic and political change oleh Matafine Murasaki, menjelaskan tentang bagaimana norma komersial whaling moratorium lahir dan diadaptasi oleh Jepang dengan menggunakan 3 tahapan norma internasional, yaitu non emergence, yaitu awal muncul dan lahirnya suatu norma, yang menjelaskan tentang lahirnya norma komersial whaling moratorium ini. Lalu norma kaskade, tahap pengakuan dari negara lain terhadap sebuah norma yang telah muncul, tahap di mana Jepang akhirnya mengadaptasi moratorium. Lalu non internationalization, di mana tahap di mana sebuah norma dapat diterima dan terinternalisasi di dalam negara anggota IWC. Teori kedua yaitu teori Compliance, Effectiveness, and Behavior Change International Environmental Law oleh Ronald B. Mitchell, melihat pengaruh dari kebijakan IWC berupa komersial whaling moratorium terhadap kebijakan yang diambil oleh Jepang dalam perburuan pausnya, serta sebagai bentuk upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dengan menggunakan tiga indikator, yaitu output berupa kebijakan atau peraturan dari IWC, kedua outcome yaitu perubahan kebijakan Jepang dalam mengatasi rezim IWC, lalu impact dari peraturan IWC. Lalu metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, batasan penelitian dari tahun 1986 hingga tahun 2018, kemudian analisis yaitu kebijakan Jepang dalam upaya mengadaptasi rezim IWC pasca moratorium hingga tahun 2018, kemudian eksplanasinya adalah komersial whaling moratorium, lalu tingkat analisisnya adalah negara. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 The International Whaling Commission, bab 3 Jepang sebagai anggota IWC, bab 4 analisis upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga tahun 2018, bab ke-5 penutup. Bab kedua The International Whaling Commission membahas pertama pembentukan ICRW. Konvensi ICRW ini dibentuk pada tahun 1946 akibat aktivitas perburuan paus
untuk industri, terutama dalam hal industri minyak paus yang bernilai tinggi pada saat itu. Tujuan utama dari SCRW itu untuk menyediakan konservasi yang tepat untuk persediaan populasi ikan paus, dengan demikian memungkinkan perkembangan industri perburuan paus yang teratur. Lalu peran SCRW terhadap pembentukan IWC itu SCRW membentuk IWC sebagai badan yang mengatur regulasi perburuan paus internasional dan sebagai bentuk lanjutan dalam penerapan SCRW. Lalu pembentukan IWC dibentuk pada tahun 1948 berdasarkan konvensi SCRW. Tugas utama dari IWC ini adalah untuk melakukan tinjauan dan merevisi seperlunya langkah-langkah yang ditetapkan dalam skedul konvensi yang mengatur pelaksanaan penangkapan ikan paus di seluruh dunia. Lalu jenis perburuan paus di bawah regulasi IWC ada 3, yaitu komersial waling, scientific waling, dan aboriginal subsistence waling. Lalu keanggotaan dalam IWC. Setiap negara dapat bergabung menjadi anggota IWC dengan meratifikasi konvensi SCRW. IWC memiliki sekretariat di Cambridge, Inggris. Kerja komisi dibagi menjadi beberapa komite dan subkomite, yaitu terdiri dari Finance and Administration Committee, Scientific Committee, Technical Committee, dan Conservation Committee. Selanjutnya, tentang komersial waling moratorium yang dibentuk pada tahun 1982 dan berlaku pada tahun 1986. Moratorium bertujuan untuk memperbaiki populasi ikan paus yang sempat menurun akibat adanya aktivitas perburuan paus komersial yang berlebihan. Sehingga dengan adanya perbaikan ini memungkinkan untuk melakukan penangkapan di masa depan yang dapat menunjang perkembangan industri perburuan paus di masa yang akan datang. Moratorium ini bersifat sementara hingga stok paus kembali pulih pada tingkat kelimpahan yang dapat memulai perburuan paus komersial kembali. Bab ketiga itu Jepang sebagai anggota IWC. Pertama, perburuan paus sebelum keanggotaan Jepang di IWC yaitu terdiri dari 5 periode menurut Fukumoto, yaitu pertama periode sebelum abad ke-16 yaitu perburuan paus pasif, lalu periode kedua perburuan paus aktif dimulai pada abad 16, lalu periode ketiga perburuan paus dengan menggunakan teknik jaring, lalu periode keempat pada abad ke-19 ditandai dengan masuknya perburuan paus modern, lalu periode kelima setelah tahun 1935. Lalu perburuan paus Jepang setelah keanggotaan Jepang di IWC, itu Jepang bergabung dengan IWC pada tahun 1951 dengan menyetujui konvensi SCRW, yang mana pada saat Jepang bergabung dengan anggota IWC, Jepang memiliki kebijakan perburuan paus yang selaras dengan mayoritas anggota IWC merupakan negara perburuan paus. Lalu Jepang selama menjadi anggota IWC merupakan negara yang aktif yang terlibat dalam struktur keorganisasian. Terbukti Jepang telah beberapa kali menjabat menjadi ketua dan wakil ketua dalam IWC. Pada tahun 1982, IWC mengambil kebijakan komersial waling moratorium yang mengakibatkan Jepang menghentikan perburuan paus komersialnya dan melakukan program scientific walingnya. Peran Jepang dalam IWC itu Jepang merupakan anggota yang aktif memberikan kontribusi besar dalam keorganisasi IWC. Di antaranya Jepang memberikan ide berupa working group, pemungutan suara secara rahasia, dan Jepang mempresentasikan hasil penelitian scientific walingnya pada saat pertemuan tahunan IWC. Lalu Jepang juga merupakan salah satu negara yang berkontribusi besar dalam hal pendanaan. Selanjutnya bab keempat yaitu analisis upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC terhadap pelaksanaan perburuan paus pada tahun 1986 hingga tahun 2018. Pertama yaitu pergeseran fokus IWC dari melestarikan industri perburuan paus menjadi perlindungan paus dengan adanya komersial waling moratorium. Tujuan dari konservasi paus pada awal dibentuknya IWC ini adalah untuk meningkatkan populasi paus dan menjaga stabilitas ketersediaan paus sehingga industri perburuan paus dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Namun pada tahun 1982 IWC memutuskan untuk mengambil kebijakan penghentian perburuan paus komersial dengan mengadopsi komersial waling moratorium. Untuk melihat bagaimana komersial waling moratorium ini lahir dan diadaptasi oleh negara Jepang dapat kita lihat dengan menggunakan konsep norm life cycle dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, tahapan norm emergence, yaitu merupakan tahap lahir dan munculnya norma komersial waling moratorium. Terjadi pada tahun 1970-an hingga tahun 1982 saat ditetapkannya moratorium. Komersial waling moratorium ini lahir akibat faktor penurunan industri waling dan munculnya gerakan
lingkungan dan hak-hak hewan oleh NGO pencinta lingkungan. Hal ini mengakibatkan beberapa negara perburuan paus yang kehilangan kepentingannya dalam perburuan paus, akhiri kegiatan perburuan pausnya dan berubah menjadi negara anti-waling. Negara anti-waling ini mempromosikan kebijakan untuk menghentikan perburuan paus komersial untuk sementara karena menipisnya populasi paus, dan aktif merekrut negara-negara non-waling untuk menjadi anggota di IWC untuk mendukung lahirnya moratorium serta mendorong negara waling lainnya untuk menyetujui moratorium. Lalu tahap 6 Kaskade merupakan tahap pengakuan norma komersial waling moratorium. Ini terjadi pada tahun 1982 hingga tahun 1986 saat moratorium mulai diberlakukan. Jepang pada awalnya menolak moratorium, akhirnya ikut meratifikasi moratorium setelah mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat sebagai pengusaha norma komersial waling moratorium ini. Dan pada tahun 1986 Jepang menandatangani komersial waling moratorium dan mengakhiri perburuan paus komersialnya dan beralih melakukan scientific waling pada tahun 1987. Lalu tahap terakhir internalization. Tahap internalization ini tahap di mana norma komersial waling moratorium ini telah terinternalisasi dalam negara anggota IWC. Lalu fase kedua, pengaruh IWC bagi Jepang dalam mengatasi rezim IWC. Dalam penelitian ini melihat pengaruh IWC bagi Jepang dalam mengatasi rezim IWC pas komersial waling moratorium dengan menggunakan 3 indikator. Yang pertama yaitu output berupa komersial waling moratorium dari IWC, lalu outcome yang diberikan oleh Jepang terhadap komersial waling moratorium ini adalah: pertama, Jepang melakukan scientific walingnya pada tahun 1987 dan mengakhiri perburuan paus komersialnya. Lalu kedua, Jepang gigih mempertahankan haknya atas ikan paus dan secara aktif melobi IWC untuk dimulainya kembali perburuan paus komersial dengan menyediakan data tentang kelimpahan populasi paus. Lalu ketiga, Jepang melobi IWC untuk memberikan hak aboriginal subsisten waling kepada 4 masyarakat pesisir Jepang. Lalu indikator yang ketiga itu impact dampak yang mana berdampak pada peningkatan populasi paus. Selanjutnya, upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga tahun 2018 adalah: setelah Jepang memutuskan untuk meratifikasi komersial waling moratorium, berbagai upaya yang dilakukan Jepang adalah: pertama, Jepang resmi menghentikan aktivitas komersial walingnya dan beralih melakukan scientific waling. Scientific waling ini berdasarkan pada pasal 5 dan 8 ICRW dan merupakan aktivitas yang legal dan tidak terikat pada moratorium. Jepang melakukan scientific waling ini dengan tujuan menyediakan data ilmiah yang diperlukan untuk membangun manajemen sumber daya yang layak untuk populasi paus serta menilai status stok ikan paus untuk memberikan data yang akan menyebabkan moratorium dicabut. Berikut ini grafik penangkapan paus Jepang sejak tahun 1985 hingga tahun 2016, yang mana dapat kita lihat bagaimana penurunan aktivitas perburuan paus Jepang setelah adanya komersial waling moratorium ini. Lalu upaya Jepang yang kedua yaitu Jepang gigih mempertahankan haknya atas ikan paus dengan aktif melobi IWC untuk dimulainya kembali perburuan paus komersial. Jepang aktif melobi IWC untuk menghentikan komersial waling moratorium dan mulai melakukan komersial walingnya. Jepang melobi IWC dengan bukti ilmiah bahwa beberapa jenis paus memiliki jumlah populasi yang besar serta telah dapat melakukan waling pada tingkat yang ditentukan. Selanjutnya, upaya Jepang yang ketiga yaitu Jepang melobi IWC untuk memberikan hak aboriginal walingnya untuk 4 masyarakat pesisir Jepang, yang mana menurut Jepang masyarakat pesisir Jepang melakukan perburuan paus bukan untuk tujuan komersial tetapi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir tetap sebagai bentuk pelestarian budaya Kyoshokubuka. Selanjutnya, dampak dari perburuan paus komersial. Selanjutnya, dampak dari perubahan kebijakan Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC itu: pertama, peningkatan dan pengembalian populasi paus bertingkat yang aman dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, dampak pada masyarakat pesisir Jepang yang mana masyarakat pesisir Jepang terbatas dalam menangkap paus pada spesies kecil yang tidak tunduk di bawah IWC. Selanjutnya, dampak lain yaitu Jepang dapat melakukan program scientific waling untuk mendapatkan data yang dapat mendukung dicabutnya komersial waling moratorium. Lalu penutup kesimpulan yaitu Jepang
mengambil beberapa kebijakan dalam perburuan pausnya dengan tetap mengadaptasi rezim IWC. Beberapa upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga 2018 adalah: pertama, Jepang resmi menghentikan aktivitas komersial whalingnya pada tahun 1987 dan beralih melakukan scientific whaling. Yang kedua, Jepang gigih mempertahankan haknya atas ikan paus dan secara agresif melobi IWC untuk dimulainya kembali perburuan paus komersial. Yang ketiga, Jepang berupaya melobi IWC untuk memberikan hak aborigin subsisten whaling kepada masyarakat pesisir Jepang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.